Bersukacita sekali karena hari ini kita bisa bersama-sama dalam perayaan sukacita ini, dan saja kita semua berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, supaya waktu di mana kami belajar firman Tuhan, biarlah itu menjadi waktu yang paling baik buat kami. Kami berdoa, Tuhan jauhkan semua penggoda pencobaan, baik di dalam kami, baik di sekitar kami, supaya di dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami sungguh terbatas dalam kata-kata, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu yang tinggal di dalam kami menolong kami, bukan saja untuk mengerti firman Tuhan, tapi lebih dari itu kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati setiap hati yang sungguh disiapkan untuk pemberitaan firman hari ini. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, di usia yang ke-50 tahun ini, kita punya tema adalah panggilan warga jemaat untuk hidup dalam persekutuan dan menghidupi persekutuan. Sebuah refleksi yang akan kita ambil bersama-sama dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai ayat 47. Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai ayat yang 47, cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Kuat sedikit, shalom. Lebih kuat lagi, shalom. Di ulang tahun yang ke-50 saya berkhotbah di banyak acara ulang tahun, dan saya suka mengatakan saudara-saudara begini di awal. Kedewasaan itu ada 3. Ada berapa? 1, dewasa biologis. Dewasa biologis itu waktu itu kita punya berat badan hanya 37, sekarang sudah 73. Itu dewasa biologis. Waktu itu kita pakai celana nomor 27 tidak apa-apa karena perut rata saja. Sekarang perut macam ada 3 begitu, satu di sini, satu di sini. Itu dewasa biologis. Siapapun bisa begitu, makan tidur, makan tidur, makan tidur, cocok ya gemuk. Dan hari ini kita bukan merayakan itu. Kedua, dewasa psikologi. Dewasa psikologi tidak tergantung umur dan berat badan. Umur 40 tahun, tapi kalau Tuhan tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, tersinggung kok sedikit-sedikit. Di Bukit Zaitun ada yang biasa tersinggung, ada di sini, ada. Kalau dia tersinggung di Kupang, orang Kupang suka bilang begini, badan besar tapi psikologinya anak-anak, dan itu biasa menghancurkan persekutuan. Sedikit-sedikit mau keluar dari persekutuan, mau bikin gereja baru, tidak dewasa lah gitu. Itu refleksi kita. Ketiga, dewasa iman. Dewasa apa? Dewasa iman tidak tergantung berapa lama kita membangun sebuah persekutuan. Dewasa iman tidak tergantung berapa lama kita melayani Tuhan. Dewasa iman tidak tergantung berapa lama kita jadi pendeta atau apapun, bukan. Dewasa iman itu kira-kira begini.
Ada anak umur 3 tahun, ada mimbar berat 10 kilogram. Anak umur 3 tahun bisa pikul mimbar yang 10 kilo? Tidak. 17 tahun kemudian dia umur 20 tahun bisa pikul mimbar yang 10 kilo? Ya, itu dewasa iman. Bukan mimbar yang berubah, tapi siapa yang berubah? Kadang-kadang kita terlalu sibuk minta orang lain berubah, tapi tidak rubah diri sendiri. Itu kita bersoal. Orang dewasa iman tidak akan menangis minta untuk beban menjadi ringan, karena dia tahu kalau Tuhan izinkan ada masalah, Tuhan tahu seberapa kuat dia punya bang. Tuhan yang memberi. Saya mau tanya, saudara punya masalah? Tidak usah omong, saya lihat ini muka masalah semua. Masalah ialah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Anak-anak muda harapan menikah umur 28, sekarang 34, ya mas. Tapi soal bukan soal cara kita menangani soal yang biasanya jadi soal, apalagi kalau kita kumpul orang makin banyak. Jangankan kita bicara tentang 900-an kakak yang ada di GPB Bukit Zaitun. Di dalam rumah yang anak hanya 3 saja kita pusing. 3. Apalagi ada berapa sektor ini? Pusing. Nah, kita mau membangun ini persekutuan bersama. Lalu hari ini kita diminta untuk berefleksi dari kisah ini. Kisah di mana mereka menerima Roh Kudus dan sekarang persekutuan itu dibangun. Lalu apa yang terjadi? Itu menjadi bagian refleksi kita. Kita ukur hal-hal yang akan disampaikan menurut teks ini ada dalam persekutuan kita di Bukit Zaitun di usia 50 tahun ini. Satu, mereka adalah jemaat yang bersaksi, sebuah persekutuan yang bersaksi. Bersaksi. Yang menarik dari kita saudara-saudara sebagai orang percaya adalah Tuhan panggil kita hanya untuk jadi saksi, tidak untuk jadi pengacara, apalagi hakim, supaya semua orang salah kita benar sendiri. Tidak ada begitu. Tuhan panggil kita untuk jadi apa? Saksi. Saksi itu apa? Melihat, mengalami, merasakan, kemudian mengatakan kepada orang lain. Itu saksi. Melihat, mengalami, merasakan, baru mengatakan. Pak Pendeta, saya ini tidak pernah mengalami sesuatu dengan Tuhan. Omong kosong. Hanya orang sombong yang mengatakan tidak punya pengalaman dengan Tuhan. Saudara bisa bangun tidur di pagi hari saja, itu pengalamanmu dengan Tuhan. Saudara bayangkan kalau tadi malam Tuhan kemana begitu? Terus tadi pagi lupa kasih bangun kita. Kira-kira hari ini siapa kubur siapa? Iya kan? Jadi hanya orang sombong yang bilang tidak punya pengalaman dengan Tuhan. Tetapi saudara-saudara, hati-hati dengan saksi. Kenapa? Kalau Anda ingin bersaksi, kalau saudara ingin bersaksi sebagai orang-orang yang diselamatkan dan sebagai sebuah persekutuan, dia punya teori ringan. Bersaksi adalah begini, 95% bicaralah tentang Tuhan, tinggal 5% silakan bicara tentang dirimu. Supaya orang ingat Tuhan, lupa dirimu. Banyak orang balik 95% untuk dirinya. Dia kalau bangun dia langsung bilang, waktu itu yang tukang mabuk ini, yang tukang judi, waktu itu sudah 2 jam sudah dapat nota dari panitia, tinggal 2 menit baru dia bilang untung Tuhan. Menurut saudara orang ingat siapa? Ingat dia atau ingat Tuhan? Ingat dia, lupa Tuhan. Lama-lama satu saat dia berdiri di depan orang-orang korek bilang, jangan lihat begitu, itu pencuri itu. Karena lebih banyak dia cerita tentang. Kalau saudara yang bersaksi, katakan ringan-ringan saja. Masa lalu saya buruk. Karena buruk saudara tidak usah dengar. Mau dengar yang buruk-buruk supaya kenapa? Yang saya ingat adalah Tuhan kerjakan 1, 2, 3. Sekarang hidup saya seperti ini dan nama Tuhan dipermuliakan. Itu cukup. Sekali lagi kita semua dipanggil jadi saksi, bukan pengacara. Saudara tidak usah bela Tuhan, tidak usah. Tuhan terlalu kuat untuk membela dirinya sendiri. Justru kita yang butuh Tuhan membela kita. Ada banyak orang Kristen ingin bela Tuhan seolah-olah Tuhan tidak kuat. Separuh bukan saja pembela, separuh jadi hakim. Jadi semua orang salah, celakalah. Wih, semua celaka, lalu siapa yang selamat ini semua? Refleksi awal kita saya taruh di situ.
Ini persekutuan yang bersaksi. Walaupun saudara-saudara di acara-acara KPI begini, terus kemudian ada yang bilang begini, ada yang mau bersaksi? Saudara-saudara, Tuhan ini berikan kepada kita karunia-karunia. Karunia-karunia itu dibagi dalam dua. Satu karunia-karunia motivasi, menyanyi, mengajar, berkhotbah, mendampingi orang. Yang kedua karunia-karunia manifestasi, berbahasa roh, menerjemahkan bahasa roh, sembuhkan orang. Dua-dua ini tidak soal, kan sama-sama untuk memperlengkapi jemaat, bertumbuh dan seterusnya. Dia punya soal adalah, saudara-saudara, banyak orang tidak pakai karunia itu untuk bersaksi. Saya senang karena saya lihat di tata ibadah ini ada banyak menyanyi, itu baik itu. Ada waktu di mana ketika kita beribadah dari mimbar, pendeta tanya, ada paduan suara, solo, vokal group, mereka tetapi kalau bilang ketua sinode GPIB dan gubernur Sulawesi Selatan akan beribadah bersama-sama di GPIB Bukit Zaitun Makassar, itu solo juga dia, duet dia, trio dia, vokal group, itu namanya karunia makam puji. Itu di GPIB sini ada yang karunia begitu, ada kok tidak? Dia laki-laki atau perempuan? Saudara-saudara bersaksi lah. Oh tidak ada, tepuk tangan dulu buat ini, kita luar biasa. Ini persekutuan yang bersaksi. Bersaksi dengan ringan biar orang ingat Tuhan saja, lupa kita. Ini kan para saksi, melihat, mengalami, merasakan, dan kemudian mengatakan kepada orang lain. Ada satu waktu saya melayani kira-kira 5 tahun di Pulau Sabu, pulau bagian selatan di NTT. Saya mau bawa pemuda ke Pulau Dana. Pulau Dana itu pulau yang tidak punya penghuni. Kami tidak jadi jalan juga. Tapi ada satu dua nelayan datang bilang kepada saya, bilang begini, pendeta, di Pulau Dana itu kalau kita tidur di pinggir pantai, sadar kita sudah di tengah laut. Hampir saya bilang, jadi saya harus bilang wow. Tapi saya lihat dia terlalu semangat itu. Kalau kita tidur di pinggir pantai, sadar kita di tengah laut. Kok? Iya. Pernah pergi ke sana? Tidak. Bagaimana orang bisa percaya kepada kesaksianmu kalau engkau sendiri tidak pernah mengalami sesuatu dengan Tuhan? Amin. Itu refleksi kita. Karena mereka mengalami banyak-banyak ini, kemudian mereka bentuk sebuah persekutuan yang begini. Itu di atas dasar Roh Kudus yang luar biasa itu. Itu satu contoh. Mereka adalah persekutuan yang bersatu. Tapi yang kedua ini menarik. Teks tadi menggambarkan dengan baik. Mereka itu adalah persekutuan yang belajar, persekutuan yang rasul-rasul mengajar dan mereka mendengarkan dengan baik pengajaran itu supaya mereka jangan salah dalam membangun sebuah persekutuan. Hafal, ikut saya. Belajar ialah perubahan tingkah laku dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa. Saya ulangi, belajar ialah perubahan tingkah laku dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa. Kenapa itu penting? Kadang-kadang kita tidak mau belajar. Saya tidak tahu di GPIB, di gereja kami kadang-kadang untuk memperlengkapi majelis jemaat akan ada pelatihan homiletika. Orang bilang begini, mau pelatihan apa? Begini-begini 4 periode majelisnya ini. Di GPIB ada juga begitu. Kalau begitu kita sama. Sombong sekali tidak mau belajar itu. Jemaat. Pintar itu selalu ada batas. Pintar itu terbatas. Bodoh itu yang tidak ada batas. Karena itu kita butuh belajar. Butuh apa? Hafal ulang. Belajar ialah perubahan tingkah laku dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa. Tapi belajar itu bertingkat-tingkat. Dia ada 4 tingkat supaya kita ukur kita sudah belajar sampai mana dalam refleksi kita di 50 tahun. Belajar ada berapa tingkat? 1, belajar untuk tahu. Belajar untuk, saudara bisa punya sumber belajar dari guru, dari Google, dari manapun, silakan saudara belajar dan tahu banyak sekali informasi, silakan tahu. Ini baik, belajar untuk tahu itu baik.
tapi dia di tingkat paling dasar. Ada banyak orang sudah tahu banyak, tapi itu baru di tingkat dasar. Tingkat dua, belajar untuk tahu dan melakukan. Belajar untuk tahu dan dari 100 orang yang sudah tahu, 100 bisa melakukan? Belum tentu. Saya sharing tentang ilmu berkhotbah, beberapa orang tanya saya, pendeta, yuk, khotbah yang baik itu yang bagaimana? Saya bilang, kamu maksud khotbah yang baik itu tulis atau tidak tulis, berapi-api atau berair-air? Saya bilang khotbah yang baik itu bukan soal tulis atau tidak tulis, bukan soal berapi-api atau berair-air. Khotbah yang baik ialah, pakai bahasa Kupang, omong karmana bikin begitu. Jangan omong lain. Oh, tahu juga. Khotbah yang baik itu omong apa buat, jangan omong lain buat. Ada orang yang lebih parah, bukan sekedar omong lain buat lain, ada yang malah pikir lain, omong lain, buat lain, hasilnya kelainan. Jadi kalau saudara ketemu orang kelainan, itu kan tidak sinkron semua, dari sini semua selalu. Di Bukit Zaitun ada yang begitu, dia ada ikut ibadah hari ini, dia pakai baju warna berarti kita betul jangan, bahaya itu. Dan saudara, belajar itu jangan sekedar untuk tahu dan melakukan. Saudara bayangkan kalau dia di sini ada yang mahasiswa kan, sarjana pertanian, wih mantap tuh, pakai syukuran wisuda lagi, tapi tidak bisa tanam tomat. Nah, itu tidak bisa. Kalau tahu harus lakukan. Amin kan? Sarjana peternakan, tapi tidak bisa kasih kawin babi, bagaimana? Tidak bisa. Sarjana olahraga, kakak coba salto. Itu tingkat 2, tahu dan dia naik lagi tingkat 3, belajar untuk tahu, untuk bisa melakukan, tetapi bisa hidup dengan orang lain. Ada banyak orang sudah tahu tidak mau lagi hidup dengan orang lain, dia dengan kelompoknya dan mengeklusifkan diri betul-betul. Kenapa saudara bilang iya? Memangnya di Bukit Zaitun ini ada betul. Itu yang farm apa dong itu? Kadang-kadang kita tahu sesuatu, saudara, kita hanya untuk diri kita sendiri. Padahal kalau saudara baca dari teks tadi, mereka itu berbagi betul. Nanti saya bicara lebih tegas dia waktu mereka berbagi. Tapi ini serius bagi kita. Kalau belajar sudah tahu, jangan lupa orang lain, kan kita satu tubuh ini. Bisa hidup dengan orang lain. Jangan bikin diri inti. Iya, bikin cadangan saja lah. Ya. Yang paling tinggi, saudara, yang paling tinggi adalah belajar untuk tahu, untuk bisa melakukan, untuk bisa hidup dengan orang lain, tetapi tetap menjadi diri sendiri. Itu yang paling tinggi. Saudara boleh berjumpa dengan siapapun, silakan. Yang timur bisa ketemu dengan mana, Manado, Toraja, Batak, Jawa, ketemu saja. Tapi saudara tidak boleh kehilangan identitas diri. Supaya kita menjaga baik-baik, kenal kita sendiri. Orang yang tidak kenal diri, dia tidak tahu apa yang Tuhan taruh pada dirinya untuk dieksplor menjadi berkat bagi orang. Kadang-kadang kita ini tidak terima. Hari ini saya lihat saudara-saudara banyak yang pakai motif-motif daerah ini. Saya mau tanya dulu, motif-motif daerah kita ini mahal atau murah? Lebih mahal motif daerah atau celana jeans? Lebih mahal mana? Motif daerah toh? Tapi berapa banyak anak muda yang suka pakai motif daerah? Kalau ada yang pakai motif daerah begitu, orang tua punya cara puji dia itu mengerikan. Cantik saya, cantik. Ini macam tanta-tanta dulu. Jadi dia rasa tidak percaya diri.
Tapi kalau dia pakai celana jeans yang robek-robek itu macam berprestasi sekali, Bu. Makin ke Korea sepertinya makin. Tidak usah kehilangan kita punya diri. Tuhan tidak pernah salah. Amin. Jemaat, di sini tidak ada jemaat. Jemaat, ada dua kata dalam bahasa Indonesia, benar dan betul. Benar dan betul sama kok beda? Beda kok sama? Sama kok beda? Beda kok sama? Sama kok beda? Sama. Benar bisa berarti betul, betul bisa berarti benar. Tapi dua kata yang sama ini, kalau sama-sama diberi awalan ke dan akhiran an, benar akan jadi kebenaran, betul akan jadi masih sama artinya? Tidak, beda. Kebetulan lain, kebenaran lain. Sekarang saya mau tanya, kalau hari ini kita ada dalam ibadah di sini, kebenaran atau kebetulan? Kebenaran. Saya kira memang kebetulan, tidak ya, ini kebenaran. Kalau Tuhan Yesus mati bagi kita, menyelamatkan kita, kebenaran atau kebetulan? Kalau kita masih hidup hingga hari ini, kebenaran atau kebetulan? Untuk Tuhan itu kebenaran semua. Saya geser sedikit. Kalau kita kulit hitam, kebenaran atau kebetulan? Kalau kita kulit hitam termasuk kebenaran atau kebetulan? Yang di atas, kebenaran atau kebetulan? Saya lihat saudara mulai ragu-ragu. Saudara lihat, kenapa saya bicara ini? Kalau saudara ikuti semua iklan kecantikan kulit di televisi, seluruh iklan kecantikan kulit di televisi hari ini mengarahkan kita untuk ambil kesimpulan seolah-olah kalau orang kulit putih itu lebih baik dari kulit hitam. Akhirnya setiap kali yang kulit putih berdiri di depan, yang kulit hitam itu macam gelisah, bagaimana dia? Padahal ada lagu dulu bilang, biarlah yang hitam, jangan harapkan. Mau pakai oker juga tidak bisa. Saudara pakai pemutih, maaf, di wajah saja, leher ke bawah gelap lagi, saudara akan makin gelisah. Apa itu tadi kita? Kalau kita rambut keriting, kebenaran atau kebetulan? Mulai semakin yakin. Saudara, seluruh iklan kecantikan rambut di televisi seolah-olah mengarahkan kita ambil kesimpulan seolah-olah kalau orang rambut lurus itu lebih baik dari rambut keriting. Saya protes. Saya berkhotbah dalam banyak acara mendorong budaya positif Valentine. Saya bilang begini, di hari kasih sayang ini, yang paling akan menikmati belayan seorang suami adalah mereka yang rambut keriting, bukan yang rambut lurus. Yang rambut lurus itu dia belai tidak terlalu indah lah. Mungkin karena lurus jadi licin. Waktu dibelaikan nanti suami bilang sayang, itu tidak. Yang keriting itu kalau dibelai menarik. Sayang ini lebih dapat. Saudara, jemaat, yang saya mau bilang adalah jangan sampai kita berusaha untuk menjadi orang lain. Tetaplah jadi dirimu sendiri, karena Tuhan berjumpa denganmu apa adanya dirimu, bukan orang lain. Amin kok. Sudah dua. Pertama, mereka jemaat yang kedua, jemaat yang ketiga, mereka jemaat yang berdoa. Jemaat yang, saya mau tanya, kita jawab jujur dan ringan-ringan saja. Doa itu penting atau tidak? Doa itu gampang atau susah? Doa itu penting, amin. Doa itu gampang, amin. Pertanyaan terakhir, lalu apakah saudara menikmati kehidupan doamu dengan baik? Ini mulai apa? Ulang. Doa itu gampang. Lalu saudara menikmati kehidupan doamu? Saudara tahu, bagi banyak orang doa itu beban. Yang ikut katekisasi terus kita bilang, sebentar kau doa di sini. Dia datang, dia doa cepat-cepat, pulang dia tanya dia pun teman, tadi saya doa baik ke tidak? Ada orang yang cerewet sekali di kota Makassar, yang dia paling cerewet.
Tapi kalau kita bilang, Bapak, sebentar Bapak doa makan, kau sembarang saja. Betul? Di GPB ada. Siapa punya suami? Coba jujur, siapa punya suami? Coba. Makanya saya tanya, doa penting, doa gampang, tapi apakah saudara nikmati? Belum tentu. Jemaat, doa itu relasi. Sama-sama, doa itu relasi. Doa bukan kata-kata, doa itu relasi. Banyak orang terlalu memperhitungkan kata-kata sampai lupa membangun relasi. Akhirnya dia punya doa makan, doa baca firman, doa persembahan sama saja. Di semoga itu nanti doa relasi. Jemaat, kalau saya dengan Pak Eki, kami dua kenal baik, kami dua punya relasi. Saya jalan kaki, beliau naik motor, ketemu saya di jalan tanpa saya minta, dia berhenti tanpa saya minta. Pendeta, mau kemana? Naik. Karena kami dua punya relasi. Tapi kalau kami dua tidak ada relasi, kami dua tidak ada hubungan, saya jalan kaki, Pak Eki naik motor, ketemu saya di jalan, dia berhenti juga. Tapi dia tanya, ojek ke Pak? Doa relasi bukan kata-kata. Amin kok. Karena saudara bisa berkata-kata yang saudara tidak kenal sama sekali. Pernah kok tidak saudara alami satu kejadian ini? Saudara ambil handphone, saudara telepon, tiba-tiba ada suara bilang begini, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Pernah? Itu suara perempuan atau laki-laki? Itu perempuan kenal saudara? Tetangga. Kita bisa berkata-kata dengan orang yang kita tidak kenal. Doa relasi bukan kata-kata. Jemaah, menurut saudara saya kenal saya punya istri kok tidak? Kami dua ada relasi kok tidak? Karena saya kenal dia, kami dua punya relasi. Cara meminta kepadanya ringan. Cara meminta kepadanya ringan. Kalau saya mau minta teh, saya bilang, sayang, bikin teh dong di gelas kecil ya sayang. Jangan banyak gula, Papa suka takut sakit gula. Kan cara minta hanya begitu. Tidak mungkin saya meminta teh di sepuisi, saya bilang, Mama, buatlah segelas teh. Jangan terlalu banyak gula ya. Papa takut sakit gula. Itu pas habis ibu akan tanya saya, Papa sehat? Doa relasi bukan kata-kata. Kadang-kadang kita terlalu repot dengan kata-kata lah. Biasa-biasa saja. Yang penting relasi kita dengan Tuhan. Lalu bagaimana berdoa sekarang? Saudara, kalau saudara belajar dari nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Efesus pasal 6 ayat 18 dia ajar ke saudara begini. Kalau engkau berdoa, dikasih satu, berdoalah setiap waktu. Berdoalah. Yang dimaksud dengan setiap waktu itu bukan jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, jam 6, bukan itu. Nanti tidak kerja lah, hanya berdoa saja. Yang dia maksud adalah berdoalah waktu kamu susah, berdoalah waktu kamu sakit, berdoalah waktu kamu untung, berdoalah waktu kamu. Kenapa? Ada banyak orang waktu sudah senang ada yang lupa Tuhan. Ada banyak orang ketika susah lupa Tuhan. Dan itu dia bilang, kalau engkau berdoa, berdoalah setiap. Kenapa? Kita sering ditempatkan pada 3 kondisi ini. 1, ada kondisi di mana kita mau, Tuhan juga mau. Pernah alami? Kita mau sesuatu, Tuhan bilang ya. Pernah alami? Hati kita berbunga-bunga. Kita bilang, Tuhan terima kasih, Tuhan sangat baik. Kalau kita mau, Tuhan juga. Tapi ada kondisi kedua, kita mau, tapi Tuhan tidak mau. Pernah alami? Waktu saudara mengalami, saudara mau tapi Tuhan tidak mau, apa yang saudara lakukan? Saudara marah kan? Saudara protes dengan Tuhan. Saudara banding-banding, Tuhan kok kami berdoa, Tuhan tidak jawab. Manusia di sebelah sana yang tidak pernah gereja juga, tiap hari dia ganti-ganti mobil saja. Grab. Ada kondisi yang ketiga. Kondisi ketiga ini kaitan dengan persekutuan ini. Ada kondisi di mana Tuhan mau tapi kita tidak mau. Pernah alami? Tuhan mau tapi kita tidak mau. Pernah alami atau tidak? Oke, kalau begitu saya pakai contoh.
Majelis jemaat di GPIB Bukit Jatun ini relasi aman semua kok. Ini saya mulai curiga dengan saudara. Tidak ada yang baku marah begitu, tidak ada kok. Aman-aman kok. Tidak aman. Nah, waktu dua orang tidak aman itu Tuhan bilang, hehehe, ampuni dia, terima dia, ampuni dia, terima dia. Yang Tuhan mau kan? Terus kita agak protes dengan Tuhan, Tuhan saya mau ampuni dia Tuhan, tapi saya ingat dia bicara. Tuhan mau tapi kita. Saudara bayangkan, saudara ini misalnya relasi antar majelis guru, kan saudara pakai peraturan terlalu banyak. Iya, saya tugas tapi saya tidak dengan dia, saya sendiri saja. Bayangkan, ampuni saudara. Pengampunan dan pendamaian itu satu paket. Pengampunan, pendamaian itu satu paket. Ada banyak orang mau mengampuni tapi tidak mau berdamai. Ada yang mau berdamai tapi tidak mau mengampuni. Yang mau mengampuni tapi tidak mau berdamai, dia suka ucapkan ini kalimat. Dia suka bilang begini, Pak Pendeta, untuk marah saya tidak marah, untuk marah saya tidak marah. Dia mau datang pun silahkan dia datang. Tapi untuk saya pergi ke dia, maaf. Pernah dengar itu kalimat? Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri omong? Itu dia mau mengampuni tapi tidak mau berdamai. Ada kondisi, atau yang kedua, mau berdamai tapi tidak mau mengampuni. Orang yang mau berdamai tapi tidak mau mengampuni itu biasa terjadi di anak-anak kecil. Anak-anak kecil itu kalau mereka main kelereng terus berkelahi, dia punya papa datang, damai. Nah kita kalau berdamai kan pakai jabat tangan kan, ayo damai. Itu dia punya cara sorong tangan begini. Kami di NTT itu kan pakai cium hidung, ayo cium. Ini yang kau punya saudara, kalau yang kau susah bukan kelereng yang bantu, saudara yang bantu, cium. Itu dia punya cara cium. Itu berdamai macam apa itu? Di GPIB sini ada yang mereka sebenarnya ada baku marah tapi di hadapan orang kira-kira ke baik-baik saja. Aduh ibu, penuh tipu itu. Tipu. Di sini ada begitu. Ada betul. Dia majelis atau jemaah. Berdoalah setiap waktu. Yang kedua, berdoalah dalam roh. Berdoa dalam roh itu bukan berdoa pakai bahasa roh. Yang dimaksud dengan berdoa dalam roh adalah berdoalah dalam kesatuanmu dengan Roh Kudus. Kenapa harus dengan Roh Kudus? Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang kudus. Yang kudus itu tidak dapat bersatu dengan tidak kudus. Yang terang itu tidak dapat bersatu dengan yang gelap. Tanggalkanlah kasutmu sebab tempat di mana engkau berdiri itu kudus. Karena itu banyak orang mau datang kepada Tuhan yang kudus tapi tidak menjaga kekudusan dirinya. Oh, tidak bisa. Jaga kekudusan Tuhan itu bersatu dengan yang kudus. Saudara, saya sampaikan begini. Roma 8 ayat 28. Banyak orang suka kutip teks itu. Allah turut bekerja untuk mendatangkan. Oke. Tapi sebelum ayat 28 ada ayat 26 27 yang kira-kira dia kasih tahu begini. Roh yang tadi kita bersatu dengan dia. Roh berdoa untuk hal-hal yang tidak terkatakan. 5 menit ke depan kita tidak tahu kita punya hidup seperti apa. Dan ketika kita ada dalam masalah, kita tidak tahu jalan keluar terbaik apa bagi kita. Itu roh yang tahu. Kalau orang bisa paham terhadap dua hal ini dalam kesatuan dengan Roh Kudus, bahwa Roh Kudus yang tahu masa depannya seperti apa dan jalan keluar terbaik dalam hidupnya seperti apa, baru dia boleh katakan ternyata Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Makanya nasihatnya bilang berdoa dalam roh. Satu tadi apa? Berdoa apa? Yang satu tadi berdoa setiap waktu. Kedua, berdoa dalam roh. Ketiga, berdoalah dan berjaga-jaga. Berdoa berjaga-jaga itu artinya begini. Yang bagian kita laksanakan dengan maksimal. Selebihnya bagian Tuhan. Saya pakai contoh saja.
Ada yang punya kios atau toko di rumah, ada kok? Ada? Oke. Setelah dengar khotbah ini, coba pulang ibu bilang kepada anak-anak, bilang, anak-anak, sebentar malam waktu untuk tidur, kamu tidur saja, tidak usah tutup kios. Terus anak-anak bilang, mama kenapa begitu? Oh, kita sudah berdoa. Menurut saudara besok gula masih ada, beras masih ada. Yang bagian kita maksimalkan, selebihnya itu Tuhan punya bagian. Amin. Jemaah, ora et labora artinya, oh itu dia punya nilai hanya 75. Kalau ora et labora saudara hanya bilang berdoa dan bekerja 75. Mau yang 100? Yang 100 itu saudara, ora et labora artinya berdoa dan bekerja keras. Ulang, ora et labora artinya dan tambah itu kata keras. Jangan balik doanya yang keras-keras, kehabisan tenaga kerja lema-lema mau sukses. Amin. Ora et labora begitu. Saudara, yang bagian kita tuh maksimal. Saya kasih contoh begini, mati hidup itu Tuhan yang atur, betul? Nah, amin. Nah, itu soal iman. Yang iman kasih tahu otak, yo, otak kok tidak tahu. Kenapa? Mati hidup itu Tuhan yang atur. Jadi otak, engkau tolong kasih tahu kaki, supaya kalau ada truk lari kencang ikut depan, itu kaki jangan lompat ke tengah jalan. Jelas? Ada masa depan dalam tangan Tuhan. Amin. Saudara percaya Tuhan menyiapkan masa depan bagi anak-anakmu. Amin. Oke, koma. Tapi bukan Tuhan yang antar itu anak dong ke sekolah. Siapa yang antar? Orang tua kan? Atau siapa di Makassar yang karena dia terlalu sibuk pagi-pagi dia berdoa, Tuhan saya sibuk jadi Tuhan tolong jemput anak dong. Tuhan yang jemput pulang kita menangis Bapak. Jadi bagian kita tolong lakukan dengan baik. Doa dan yang jaga-jaga itu bagian kita. Amin kok. Keempat, berdoa tanpa putus-putus. Berdoa tanpa putus-putus. Ini dibedakan dengan doa setiap waktu. Yang dimaksud dengan berdoa tanpa putus-putus itu berkaitan dengan konektivitas, instalasi. Ini listrik di gedung ini kan sudah diinstalasi kan. Saudara butuh kasih hidup lampu kan tinggal tekan begini. Mau kasih hidup itu kipas angin kan tinggal colok. Mau cak sapi kan tinggal colok. Kan dia sudah terinstalasi. Jadi doa begitu. Atau siapa di antara kita yang dia tidak perlu install ini listrik di rumah? Dia pulang baru dia bilang, mama nanti saya singgah beli dulu kabel, lampu, tangga. Untuk apa? Listrik. Pagi baru kita bongkar ya. Pagi bongkar, sore datang ulang lagi. Ada yang begitu di Makassar. Dia terinstalasi. Betul toh? Ada dua ungkapan tentang doa. Dia bilang begini, Yesus hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa. Relasi kita dengan Tuhan itu tanda dari kita yang berdoa. Dia dekat sekali di sini. Di sini. Ungkapan yang kedua bilang begini, doa adalah napas hidup orang percaya. Betul? Oke, saya mau tanya, saudara ada napas? Bisa tahan napas? 1 detik bisa? 1 menit bisa? 1 minggu? Saudara bayangkan kalau kita tidak ada napas. Ya tidak sampai yang parah-parah begitu. Ada di sini yang asma kah, sesak napas itu. Ada. Wih, itu kita tarik napas dia tidak turun. Jadi saudara-saudara, doa tanpa putus maksudnya dalam konektivitas itu. Jangan sampai kita putus dengan Tuhan. Saudara kan pegang HP Android semua. Ada pulsa data kan, terkoneksi dengan baik. Sehingga saudara setiap saat bisa upload.
Makan kosong juga foto, upload. Baru tulis manjakan lidah. Hah? Masa manjakan lidah dengan nasi putih? Karena apa? Karena terkoneksi. Kelima, berdoalah untuk orang lain. Berdoalah untuk, saya mau tanya saudara, pernah berdoa untuk orang lain? Pernah apa tidak? Doa serahkan. Jemaah, coba periksa 10 doa terakhir dari kita. Coba periksa 10 doa terakhir dari kita. Bagi yang biasa berdoa, yang tidak berdoa dia mau periksa. Coba saudara periksa 10 doa terakhir. 10 doa kita punya ini, kita biasa berdoa begini. 1 menit pertama itu kita punya doa begini. 1 menit pertama, Tuhan engkau baik, engkau luar biasa, terima kasih Bapa. Itu yang puji-pujian semua ada di 1 menit pertama. Di menit kedua itu daftar permintaan. Itu semacam proposal itu. Permintaannya 1, 2, 3, 4, 5, ada yang 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Sudah 80 baru mau akhir dia bilang begini, ampunilah segala dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Separuh sebelum itu kata ampuni dia tambah 1 kalimat pendek, Tuhan sebenarnya masih banyak hal yang ingin kami. Sudah dia 80 tapi masih ada lain. Tidak apa-apa juga kan, namanya minta juga di Tuhan. Oh tidak apa-apa, tolong minta juga di Tuhan. Tapi coba periksa, jangan sampai yang kita minta, jangan sampai yang kita minta, jangan sampai yang kita minta itu hanya untuk kita, tidak ada orang. Paulus nasihat jemaat bilang gini, tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Tuhan. Tuhan mengizinkan sebuah pemerintahan terjadi, orang-orang yang memimpin kita ke atas. Tapi dia nasihat Timotius, Timotius berdoalah bagi para pemimpin. Kenapa? Waktu Tuhan izinkan dia memimpin, dia ada di puncak, dia dikelilingi oleh banyak kepentingan, keluarga punya kepentingan, istri punya kepentingan, ring satu, tim sukses, ring. Jadi ini tempat ini jadi sangat licin, padahal dia akan mengambil kebijakan yang menyangkut banyak orang termasuk kita. Berdoalah supaya dia jangan tergelincir di situ. Kenapa lihat saya? Berdoalah untuk orang. Amin kok? Where is it? Jemaat yang berdoa. Sudah 3 toh? Masih banyak. Saudara kira sudah habis. 1 jemaat yang, 2 jemaat yang, 3 jemaat yang, keempat jemaat yang bersekutu. Jemaat yang mau datang, mereka berkumpul di bait Allah, mereka berkumpul di rumah-rumah mereka, mereka rajin beribadah. Saudara-saudara, kadang-kadang kita punya ibadah yang tidak bisa. Ada banyak suami itu pemalas gereja. Saya mau tanya, ini kasat mata ini saya lihat mama-mama lebih banyak dari bapak-bapak. Iya kok? Ini mama janda semua. Atau tidak? Tidak. Pakai bahasa Kupang orang tanya, teh bapak. Ini bapak-bapak ini satu. Waktu masih pacaran rajin jemput pacar itu gereja. Sudah menikah dia tidak pergi lagi. Terus kita pergi, pendeta bilang, Papa, kenapa bapak tidak gereja? Kenapa kasih tinggal ibu pergi sendiri? Terus dia bilang, Pak Pendeta, waktu bapak kasih nikah saya dengan ibu, kami dua telah menjadi satu. Jadi ibu kalau sudah pergi itu sama dengan bapak juga. Memangnya kalau ibu sudah makan sama dengan papa sudah makan. Ini ibu-ibu dorong juga satu. Ini ibu-ibu dorong. Style bagus-bagus pakai baju merah. Datang gereja jalan sendiri lagi. Terus pendeta tanya, ibu, suami? Terus dia bilang, tahu sendiri. Sudah tahu suami begini, kenapa ambil resiko? Jemaat,
Jemaah, ada orang yang 1 tahun itu dia gereja 2 kali. Saya tahu di sini pasti ada yang gereja waktu Natal 1 kali, Paskah 1 kali. Makanya namanya jemaat napas. Natal dan karena Natal 1 kali, Paskah 1 kali, singkatannya tambah panjang, napas 1-1. Sudah napas 1-1 tuh, itu tiba-tiba ingat tuh. Di GPIB Bukit Zaitun ini ada yang begitu. Ada orang yang seumur dia hidup ini mungkin dia gereja 5-6 kali saja. Pertama waktu anak baptis, kedua waktu anak sidi, ketiga waktu anak nikah, dan kemungkinan yang keempat itu waktu pemakaman dia. Itu kan dia sudah tidak kemana-mana lagi, jadi sudah di situ sudah. Bersekutu. Jemaat, bersekutu bukan berarti seragam. Persekutuan itu bukan berarti keseragaman. Satu pakai baju putih semua putih, satu bilang do semua do. Tidak begitu. Paduan suara itu kan menyanyi beda-beda. Do mi sol do. Betul tuh. Jaga dia punya akord toh. Tidak mungkin ada yang terlucuk-terlucuk sendiri. Kita mau menyanyi, hai dunia gembiralah. Belum masuk ibu saya, hai dunia. Kan tidak bisa. Persekutuan itu kan dia pengelolaan, perbedaan. Amin. Jemaat, saya berkhotbah. Ini saudara tahu kan, video ini beredar luas. Ketika saya bilang begini, saudara, merawat sebuah persekutuan itu seperti kita makan kolak. Tahu kolak? Pernah makan kolak? Kolak terdiri dari apa? Ubi, pisang, gula, santan. Sudah jadi dia punya nama? Setelah dia jadi kolak, kita makan pisang, masih rasa pisang kok tidak? Masih. Tapi ada cita rasa baru yang ditambahkan sebagai bagian dari sebuah kebersamaan. Tidak ada upaya untuk saling menghilangkan, tidak. Bisa berkumpul di satu tempat. Saya tetap Timur, ada yang Sulawesi, ada yang Sumatera, Jawa, Makassar, silakan. Tapi kita bisa berkumpul di GPIB. Tidak ada upaya menghilangkan. Tapi siapakah yang dia mau makan kolak, dia makan ubi di sana, pindah makan pisang di sana, pindah lagi minum santan di sana, baru terakhir dia duduk di atas kolak, di atas kompor itu. Pengelolaan, betul kok tidak? Jangan kelola persekutuan seperti minum kopi. Tahu kopi? Pernah minum kopi? Kopi terdiri dari kopi, gula, air. Sudah jadi namanya. Lalu yang lain punya nama. Kopi itu terlalu egois. Kita semua tapi nama mesti kopi. Kita semua nama mutlak. Terlalu bikin diri inti. Jemaat, tahu tembok? Pernah lihat tembok? Pernah kok tidak? Yang mana? Oh ini. Tembok terdiri dari apa? Pasir, air, batu, semen. Sudah jadi begini, pasir kelihatan kok tidak? Karena dia tidak kelihatan, kita sepakat kita garuk saja pasir kasih keluar. Dalam sebuah persekutuan, saudara mungkin tidak kelihatan, tapi bukan berarti saudara tidak penting dalam itu. Dalam persekutuan. Dalam sebuah persekutuan, saudara mungkin kelihatan karena pada besar. Tapi bukan berarti orang lain tidak penting. Kita ini semua penting. Saudara, saya ingat satu saat di acara KKR, banyak ribuan orang hadir. Saya yang diminta berkhotbah, menuju pada khotbah itu ada kesaksian seorang ibu bersaksi begini. Waktu itu dia antara tidur tidak tidur, malaikat bawa dia jalan-jalan di surga. Oh, surga itu terlalu bagus, dia bilang. Saya juga mau. Tapi waktu dia jalan-jalan di pojok ada satu ruangan, dia coba lihat di dalam itu ruangan. Itu ruangan ternyata penuh dengan mulut-mulut. Jadi dia tanya ini malaikat, yo,
Kenapa itu ruangan mulut-mulut semua? Jadi malaikat jawab bilang begini, menurut dia ini. Malaikat bilang begini, oh itu mulutnya pendeta-pendeta. Kenapa? Pendeta-pendeta itu khotbahnya bagus, jadi mulutnya masuk surga, tapi kaki tangan semua di neraka. Woi, saya dengar begitu itu macam saya mau cek dia itu. Jemaat, bagian saya berkhotbah, saya bangun, saya bilang, ibu, kita klarifikasi yang tadi. Saya tanya dia, saya bilang, ibu tahu pisau? Tahu. Coba ambil pisau, ibu coba potong ibu punya jari kelingking. Waktu sudah berdarah itu jari, tolong bilang itu jari, bilang sudah rasa, bisa. Alkitab bilang begini, mata karena dia mata, dia tidak lebih penting dari telinga. Tangan tidak lebih penting dari kaki. Semua pada fungsinya sama-sama penting. Siapa yang malam-malam ketika perut sakit mau ke WC, terus kaki bilang di perut, maaf saya tidak bisa pergi, memangnya perut jalan sendiri. Alkitab kasih tahu, kalau tanganmu, jarimu terluka, mata menangis, dan kalau mata menangis, tangan melap. Yang penting saudara mengerti lah. Kalau jari terluka, mata menangis, dan kalau mata menangis, tangan mantap. Sekolah di begitu, persekutuan tuh begitu, supaya jangan ada orang. Saya tidak tahu di Bukit Zaitun, saya ketemu banyak orang yang dengan sombong sekali bilang begini, saya kalau sudah AA, saya kalau sudah BB. Yang AB itu anak TK. Di sini ada TK. Coba pagi-pagi saudara lewat, mereka kan hafal huruf A, BA dibaca Jadi sebentar pulang kalau papa bilang, saya kalau sudah AA, saya kalau sudah BB, tanya bapak, TKD, jangan. Jangan, itu pertanyaan bahaya. Itu pertanyaan bahaya. Yang begitu. Ini persekutuan. Satu sakit, semua sakit. Amin toh. Kadang-kadang kita menyakiti orang tanpa kita sadar. Orang di Bukit Zaitun ini, Mam Pendeta, ada yang biasa gosip tidak? Kadang-kadang orang terluka dan kita punya mulut itu. Orang kalau mau gosip itu, orang biasa bawa dua kata pengantar yang mantap. Datang bukannya siap mau pelayanan di situ, datang, tiba-tiba kan belum mulai dia bilang begini, bukan kita mau omong orang. Bukan kita mau omong orang, tapi hancur. Di sini ada hanya satu kata, bertobatlah. Kalau tidak bertobat itu minimal berobatlah. Itu dia sakit itu. Itu pengantar pertama. Pengantar yang kedua, kalau orang mau omong orang sampai merusak persekutuan tuh, selalu dia bilang begini. Datang langsung dia bilang, sudah dengar kabar lo? Itu dia kayak yakin sekali. Lama-lama kita dipanggil masuk dalam persekutuan, iya. Menghidupi persekutuan, tidak. Berikut. Tadi pertama jemaat yang, dua jemaat yang, tiga jemaat yang, empat jemaat yang, lima jemaat yang berbagi. Saudara bisa bayangkan, tidak ada hak milik di dorang, bagi-bagi. Jadi mereka berbagi. Saudara-saudara, Tuhan ajar kita tentang kasih. Salah satu unsur dari kasih itu adalah kemurahan. Kemurahan hati. Saya mau bilang pada saudara begini, ada orang yang tidak ada masalah dengan orang lain.
rajin datang gereja, oke. Tidak ada masalah dengan sesama teman majelis, tidak ada. Itu orang hidup baik saja, aman, terkendali, mantap, bagus toh. Tapi itu manusia punya sekikir, tidak ada dua. Jangan coba-coba panitia DKT bilang ini kita, gitu. Di GPIB sini ada yang begitu, yang berada tapi sekikir sekali. Membangun sebuah persekutuan dengan sekikir itu bagaimana tuh? Saudara tahu, orang yang sekikir, dia tahu cara mengumpulkan uang yang banyak, tapi dia tidak tahu menjadi bahagia. Dia tahu cara menjadi kaya, tapi dia tidak tahu cara menikmatinya. Saya sudah bilang di mana-mana, kumpul uang banyak-banyak, tapi tidak pernah jalan-jalan ke Surabaya. Nanti satu saat di Surabaya baru dia telepon, Pak Pendeta, yo, saya di Surabaya, enaknya pesiar-pesiar. Tidak Bapak, terus saya di rumah sakit Dr. Sutomo. Dapat rujukan dulu baru dia pergi ke sana. Berbagi, amin Pak. Jemaat, kadang-kadang kita ini dengan Tuhan saja kita sekikir. Saya lihat ada satu bapak tua, dia kasih persembahan ini, dia punya cara. Terus saya bilang, Bapak, kenapa sampai bungkus rapat-rapat itu tangan? Dia bilang, Pak Pendeta, kalau tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh tahu. Terus saya bilang, iya, tapi saya tahu. Pendeta tahu apa? 1.000. 1.000. Kalau 100.000 tidak mungkin begini. 100.000 itu pasti kita begini. Itu pun kalau mau isi pakai batu. Jemaah, ada 2 orang berdoa kepada Tuhan minta karunia. Ternyata di Tuhan tinggal dunia. Satu karunia memberi, satu karunia menerima. Orang pertama cepat-cepat ambil karunia menerima. Berarti tinggal karunia. Orang kedua garu-garu kepala, diambil karunia memberi. Lewat 20 tahun kemudian mereka bertemu di satu perapatan jalan di lampu merah. Yang punya karunia memberi itu ada duduk di atas mobil mewah, satu tanda sukses. Saya tidak ngomong soal teologi sukses ya. Ini tanda, ada hal lain yang ini. Bagaimana orang sukses sekali. Yang punya karunia menerima itu dia ada duduk minta-minta di pinggir jalan. Jadi waktu orang dua aku lihat begini, ini satu bilang gini, perasaan waktu itu kau dapat karunia memberi, kenapa sekarang kau lebih sukses dari saya? Dia jawab yang begini, kawan, karena Tuhan Allah tahu saya harus selalu memberi, maka kepada saya Tuhan berikan lebih. Karena engkau mau kasih orang, bagi-bagi. Tapi engkau ini kan karunia menerima. Jadi di mana-mana tuh hanya begini. Saya tidak tahu di Bukit Zaitun ini lebih banyak karunia apa. Saudara, saya melayani di Sabu. Kalau bulan-bulan begini ini musim angin timur dan itu cukup berat lah. Masa kau yang angkutan di danau dong yang kami pakai di laut itu, saudara bisa. Menariknya adalah kalau masih bisa kapal itu paksa pulang, itu lewat laut Sabu itu berat, saudara. Itu kalau jemaat lihat ada pendeta di atas, mereka datang bilang, Bapak Pendeta, kalau ini kapal sebegini, Bapak Pendeta, iya, kita ibadah. Di darat tidak ibadah Bapak, di kapal kami ibadah. Di bagian persembahan, itu kami tidak pakai tangguk persembahan, orang kami tidak pakai. Pertama kan memang tidak ada. Yang kedua, itu kami pakai dos, yang dos aqua atau apalah ya. Kenapa harus pakai yang besar itu? Karena kalau kami ibadah di laut yang bergelora itu, di bagian persembahan, waktu dos itu datang, kita isi tangan begini, itu dapat berapa saja, semua masuk. Itu tidak lewat otak, dia dari sini masuk. Beda dengan ibadah di darat. Beda kok tidak?
Beda kok tidak? Beda, termasuk yang sebentar. Kita ibadah di darat ini, pas bagian persembahan yang persembahan punya datang, kita isi tangan dalam saku itu macam agak lama. Sudah ada lama baru mata putar-putar begini. Itu mata seperti ada firasat gitu. Sudah putar-putar kayak begini, dia ambil, dia isi, yang petugas itu sudah lewat baru dia kaget. Hi, kenapa? Saya isi yang merah. Mengis. Wah, perhatiin saudara, itu kita refleksi, kita berbagi. Saudara-saudara, saya baca satu berita ketika COVID dan semua orang susah. Ada, mungkin saudara pernah baca ya. Ada satu, kalau saya salah sedikit saudara tinggal ke seluruh saja. Ada satu kampung, satu desa atau satu RT begitu. Karena semua orang susah, tapi mereka punya satu tempat untuk bisa berbagi. Nah, waktu taruh di tempat yang bisa berbagi itu mereka tulis, ambil secukupnya, taruh seadanya. Jadi ada telur, ada minyak goreng, ada sayur, ada ikan. Ambil secukupnya, tapi apa yang ada padamu taruhlah seadanya di situ biar orang lain. Wih, saya bayangkan, wah hebat ya bisa begitu. Karena saya sendiri kalau bilang ambil secukupnya agak susah. Bayangkan deh kalau saya anak 3 orang tambah istri, kalau misalnya saya menghadap telur, kan tidak bisa secukupnya. Saya mesti 5. Saya hitung saya punya istri, Donagian Jonathan. Berarti 5. Baru makan pagi. Belum siang tambah 5 lagi. Malam berapa? 5. Jaga-jaga besok pagi. Saya sendiri mesti 20. Oh, sulit untuk begitu. Ternyata berbagi ini butuh hati. Kadang-kadang suami mau berbagi, istri mau berbagi, tantangan juga ada juga. Contohnya, kita ini kalau mau Natal Paskah itu kita orang baik sekali. Banyak orang-orang baik di Natal Paskah itu. Bangun pagi ada nenek-nenek lewat terus kita bilang, nenek-nenek mau kemana? Pasar, buat apa? Jual ini. Aduh nenek-nenek sini, aduh nenek sini. Duduk nenek minum apa nenek? Terserah ibu. Nenek bilang, mau teh, kopi, bir atau wine. Nenek bilang saja. Terus nenek bilang, sudah saya wine saja. Kasih wine, nenek minum 1 botol, terus ya, ibu keluar bawa uang, nenek, ini bayar yang itu pepaya, daun pisang. Terus ini hari baik, jadi ada gula, kopi, ada semua. Nenek tinggal di mana? Nenek tinggal di mana? Disebut satu tempat kira-kira 10 km. Nenek pulang deh. Saya jalan kaki. Aduh, jangan kaki. Grek. Nenek pulang. 3 hari kemudian itu nenek datang kembali. Papa yang lihat, papa bilang, mama, kenapa? Kau punya nenek datang lagi. Menjadi orang yang mau berbagi itu tantangan juga berat itu kira-kira begitu. Oke. Sudah berapa? Saya tambah 2 kok 3 begitu bisa. Kan tahun depan tidak undang saya lagi. Oke, saya cepat-cepat saya. Yang ke-6, mereka adalah jemaat yang percaya pada mujizat. Rasul-rasul itu berdoa, mujizat terjadi. Saya tidak tahu di ini Bukit Zaitun masih percaya mujizat betul. Karena banyak orang meragukan apa yang dia doakan, meragukan apa yang dia katakan. Mujizat masih ada dalam persekutuan bergereja. Tuhan yang sama yang melakukan mujizat-mujizatnya itu, dia yang sama pun akan bekerja hari ini. Walaupun saya tidak menyarankan saudara bersandar pada mujizat. Mujizat itu Tuhan punya area, tapi harus percaya bahwa mujizat masih ada. Masa kita ragu tentang mujizat? Jemaat, satu waktu saya melayani di Aro, saya rindu satu keluarga. Saya pergi jam 9 malam, sampai sana mereka sudah tidur. Saya marah-marah, jemaat apa ayam baru tidur langsung tidur. Saya pulang, besok jam 10 saya datang,
Orang banyak-banyak sudah di situ, di rumah itu. Saya tanya, kenapa kau banyak-banyak di sini? Bapak, ibu dalam rumah ini sudah mati. Tahu mati? Tahu mati kutil? Meninggal itu yang mati itu. Orang sudah selesai kasih mandi, ibu sudah pakai kebaya, kasih masuk ke satu kamar. Mereka duduk menangisi dia di situ. Pas saya datang, suaminya tahu saya datang, suami keluar bawa anak 3 orang. Dia berlutut pegang saya punya kaki. Dia bilang, "Bapak, saya mau buat apa ini 3 orang anak?" Saya bilang, "Saya tidak tahu." Memang saya tidak tahu. Dia punya bapak kandung saja tidak tahu, kenapa saya harus tahu? Terus saya kasih bangun dia, dia bawa saya masuk, duduk di dalam. Orang-orang duduk menangisi istrinya di situ. Dia bilang, "Bapak tolong berdoa kasih kami, tolong doa dong." Saya masuk, saya berdiri di pintu kamar begitu. Saya berdiri di pintu, saya berdoa dengan iman, dengan yakin. Kata-kata yang pendek saya bilang begini, "Tuhan, jangan kecewakan iman kami." Amin. Saya duduk kembali. Belum 5 menit, orang-orang dari kamar itu mereka lari keluar semua. Kenapa? Ibu ini bangkit. Ini ibu jalan menuju saya, dia bilang, "Bapak, saya jalan terlalu jauh, saya haus." Saya bilang, "Hei, lihat kasih dia air karena saya takut." Orang mati bangun langsung menuju, saudara-saudara tidak takut. Berita beredar di itu kampung, Pak Manobe itu kalau berdoa orang mati saya jalan dulu. 3 hari kemudian datang satu anak muda ke rumah. Dia bilang, "Bapak, nenek sakit berat." Saya bilang, "Engkau punya maksud? Bapak doa dulu." Saya bilang, "Kenapa tidak? Kita berangkat sekarang. Let's." Kami sampai di sana, nenek yang sakit itu tidur begitu. Dia bilang, yang laki-laki muda itu bilang, "Bapak doa dulu." Dengan iman yang sama, kalimat yang sama, saya bilang, "Tuhan, jangan kecewakan iman kami." Amin. Saya duduk kembali. Belum 5 menit itu nenek mati. Baru 3 hari lalu saya berdoa bagi yang mati bangkit, sampai hari ini dia masih hidup. Yang hidup tidak bangkit-bangkit juga. Saya belajar, tugas kita adalah meyakini dan berdoa. Mujizat itu Tuhan berikan. Amin. Saudara, saya tambah satu kisah kecil. Saya punya banyak kesaksian, dan nanti sebentar saudara marah saya kan saudara. Saya melayani waktu itu masih pacaran dengan ibu pendeta. Kami pacaran lama, 10 tahun. Orang tanya saya, "Pak, kok kenapa bisa 10 tahun?" Saya bilang, "Iya, kalau saya berhenti dengan dia, siapa yang lanjut dengan saya?" Jadi kamu tidak usah tanya-tanya lah, kamu diam-diam saja. Saudara, saya mau pulang. Ada satu waktu hari Sabtu saya berdoa, "Tuhan, saya besok mau pergi lihat ibu dulu, nona dulu di Kupang." Saya pimpin ibadah jam 9 pagi, habis jam 11. Saya jalan kaki 29 km, modal pisang dan 1 botol air. Saya sampai di satu gereja di Jembatan Hitam namanya, tempat ada orang tua rohani saya di situ, sekaligus bapak saksi nanti. Saya singgah, saya mau mandi dulu, kan jalan 29 kilo panas-panas ini kan keringat. Mandi habis, ibu pendeta tanya saya, "Yandi, mau kemana?" "Mau ke Kupang." "Pakai apa?" "Kapal feri." "Ini jam berapa?" "Jam 1. "Iya, itu feri yang kau pun bapak punya." "Jadwal feri jam 12. Engkau baru mandi habis jam 1. Saya bilang, "Mama, minta tolong Ima antar saya dulu." Ima antar. Ima itu koster di gereja itu. Antar saya sampai di Dermaga Feri. Sampai Dermaga Feri, saudara, dermaga ada.
ferinya sudah berangkat 1 jam yang lalu. Saya taruh tangan di kepala di dermaga itu, saya bilang, Tuhan, saya kembali. Sampai di pintu masuk pelabuhan, ada polisi yang jaga di pelabuhan. Nama polisi apa itu? Nah, pokoknya itu sudah, itu polisi. Mereka lagi bicara pakai HP, marah-marah itu polisi. Kenapa tidak perhatikan? Setelah dia marah-marah, saya mendekat, saya tanya, Pak, kenapa? Beliau bilang, ada alat dari wetar yang mereka tidak muat di itu kapal, paling penting sekali. Jadi, yaitu feri harus kembali. Itu feri kembali, buka dia punya pintu, alat itu naik, dan Pak Manobe juga naik. Koma, cukup 1 kali dalam hidup, bukan tiap minggu pergi terlambat. Nanti Tuhan buat mujizat, tidak. Mujizat ada, tapi seberapa kita meyakini itu? Kadang-kadang kita ini bergereja, tapi lebih banyak pakai kita punya kemampuan diri dan tidak percaya pada kuasa Tuhan. Amin, Pak. Terakhir, sehingga habis ini napas sudah lega. Mereka adalah jemaat yang bersukacita. Jemaat yang apa? Jemaat senang dan sukacita sama atau beda? Senang dan sukacita sama atau beda? Beda atau sama? Sama atau beda? Beda atau sama? Beda. Senang itu berurusan dengan kepuasan, karena kita terima sesuatu. Sukacita berurusan dengan sikap kita terhadap keadaan. Menyangkut senang, Alkitab berkata, ada waktu untuk senang, ada waktu untuk susah. Jadi kalau saudara sementara senang sekarang, ingat, sedikit lagi susah. Kalau saudara sementara susah sekarang, mungkin sedikit lagi sudah mati. Karena kita juga tidak tahu kita punya hidup sampai kapan. Tetapi menyangkut sukacita, Alkitab berkata, bersukacitalah senantiasa. Baik waktu kamu senang, baik waktu kamu. Tapi saudara-saudara, ada banyak jemaat datang ke gereja cari senang, bukan cari sukacita. Mencari kepuasan dan bukan mencari sukacita. Yang senang-senang dia mau ada, yang sukacita dia tidak mau ada. Kalau senang yang kita cari, dunia dapat berikan bagi kita. Uang yang banyak membeli kesenangan, tapi tidak dengan sukacita. Sukacita itu hanya bisa kita terima dari Tuhan. Supaya jemaat ini, kalau kita berefleksi di 50 tahun ini, kita akan bergumul dengan banyak sekali pengalaman dan pergumulan hidup pribadi, persekutuan dan seterusnya. Tapi pastikan bahwa kita tetap bersukacita, kan sukacita itu hanya ada di dalam Tuhan. Saudara, kalau saudara mau senang-senang, pergi ke mall apa kok di situ. Senang-senang kita tengah-tengah sedikit gitu. Senang itu bagian dari sukacita, tapi senang itu bukan sukacita. Seperti ban itu bagian dari mobil, tapi ban itu bukan mobil. Supaya jangan baru naik ban kira dia sudah naik mobil. Jemaat Tuhan itu jemaat yang bersukacita. Saudara lihat mereka berkumpul tiap hari dalam sukacita. Saya ingin akhiri khotbah ini mengatakan, saudara lihat, tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka. Mereka makin disenangi oleh banyak orang. Tuhan tambah jumlah mereka, mereka disenangi. Saudara, saya berefleksi dalam di bagian ini, saudara. Kenapa? Kita ini tambah hari sudah kurang, lagi orang makin tidak suka dengan kita. Ada yang salah dalam pengelolaan ini. Mereka bertambah banyak dan banyak orang senang. Kita pun tambah hari, sudah turun lagi orang tidak suka kita. Ada, ya kalau di GPIB mungkin lebih baik. Kita renungkan baik-baik bahwa Tuhan mau kita lebih, masa kehadiran gereja tidak dapat memberi pengaruh. Pengaruh yang mendatangkan sebuah sukacita, bahwa kehadiran gereja di dunia itu adalah sebuah kehadiran yang memberi dampak positif bagi perjalanan
kehidupan di dunia ini, karena Tuhan memberi kepercayaan, Tuhan memberi kepada kita banyak hal yang membawa kita pada kebaikan dan menjadi berkat. Saya ingat Pak Yoas Adi Prasetya pernah bilang, ibadah itu ada dua. Satu namanya ibadah liturgis, seperti hari ini kita duduk, hari Minggu, ibadah kategori alat. Tapi yang kedua adalah ibadah raya kehidupan. Banyak orang bisa sukses pada ibadah-ibadah liturgis, tapi gagal pada ibadah-ibadah kehidupan. Sehingga tidak ada sangkut paut antara hari Minggu dan hari Senin. Hari Minggu dia bisa habis-habisan dalam sebuah ibadah, tetapi hari Senin ketika masuk dalam kerja tiap hari, dia jadi gila sendiri. Karena kita pastikan bahwa berefleksi 50 tahun perjalanan Bukit Zaitun betul-betul menjadi garam dan terang, itu bagian yang tidak terelakkan.